Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindi Rahmadin dengan NIM 1102619060 dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memodifikasi perilaku untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu tentang berbicara perlahan ketika marah. Selamat menyaksikan. Selanjutnya adalah tentang modifikasi perilaku. Apa sih modifikasi perilaku itu? Jadi, modifikasi perilaku itu merujuk pada teknik mengubah perilaku dan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus-stimulus yang diberikan melalui penguatan-penguatan adaptif dan penghilangan perilaku maladaptif atau perilaku yang tidak diinginkan melalui reinforcement, yaitu reinforcement negatif dan reinforcement positif. Teori modifikasi perilaku. Dalam teori modifikasi perilaku ini terdapat 3 teori yang akan diterapkan. Yang pertama yaitu Classical Conditional Theory, yang kedua yaitu teori operant conditioning, dan yang ketiga itu adalah teknik modeling. Selanjutnya kita akan membahas tentang Classical Conditioning Theory. Apa sih Classical Conditioning Theory itu? Jadi, Classical Conditioning Theory ini adalah sebuah prosedur penciptaan refleks atau perilaku yang akan diharapkan atau refleks baru atau perilaku baru dengan cara mendatangkan stimulus atau rangsangan-rangsangan sebelum terjadinya refleks baru tersebut ada atau sebelum terjadinya perilaku yang akan diharapkan itu ada. Jadi kita memberikan stimulus-stimulus terlebih dahulu untuk menimbulkan refleks tersebut ada. Penerapannya dalam teori ini adalah saya mengambil kasus tentang bagaimana anak autis yang berteriak ketika dalam keadaan marah. Jadi kita sebagai guru akan memberikan stimulus-stimulus atau dorongan yang positif agar ia ketika marah itu jangan berteriak-teriak. Namun ia harus menenangkan diri terlebih dahulu, baru setelah dia tenang dia harus menjelaskan penyebab ia marah dan bagaimana yang maunya. Jadi diharapkan dengan adanya stimulus positif ini, diharapkan refleks atau reaksinya nanti adalah anak jika dalam keadaan marah akan tenang terlebih dahulu supaya ia dapat menyelesaikan menyelesaikan kalimatnya, mengapa ia marah dan bagaimana solusinya untuk menyelesaikan rasa marah tersebut gitu. Sehingga nantinya diharapkan ketika stimulus-stimulus ini terus diberikan, anak akan terbiasa dan menciptakan refleks yang akan diharapkan dari anak ini. Teori yang kedua adalah teori operant conditioning. Apa sih teori operant conditioning ini? Teori operant conditioning ini adalah suatu situasi belajar di mana suatu respon dibuat lebih kuat dalam memberikan reinforcement berupa reinforcement positif maupun reinforcement negatif. Berikutnya adalah penerapan dari teori operant conditioning ini, yaitu di mana ketika anak sudah bisa tenang saat dia dalam keadaan marah dan mampu menyampaikan maksudnya dan bagaimana menyampaikan solusi saat ia marah, maka anak akan diberikan reinforcement positif berupa pemberian reward, berupa pujian atau mungkin hadiah-hadiah kecil saat ia mampu melakukan hal tersebut. Namun ketika anak gagal melakukan hal tersebut, anak akan diberikan reinforcement negatif, di mana ia akan diberikan hukuman yang hukumannya bersifat beragam tergantung yang memberikannya. Selanjutnya kita akan membahas teori yang ketiga atau teori yang terakhir, yaitu teknik modeling. Apa sih teori teknik modeling itu? Jadi teori yang ketiga yaitu teknik modeling ini adalah teori di mana belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menganalisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Maksudnya bagaimana sih? Jadi maksud dari teori ini atau penerapannya adalah yaitu seperti namanya teknik modeling. Kita memberikan model, kita memberikan contoh atas apa yang akan kita ingin stimulus ke anak autis ini. Jadi masih dengan masalah yang sama, yaitu adalah anak autis yang berteriak-teriak ketika marah. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai guru ketika kita marah dengan anak, kita harus memberikan contoh bahwa kita tenang, tidak berteriak, dan kita menjelaskan alasan mengapa kita marah dan bagaimana selanjutnya. Dengan memberikan contoh ini ataupun mungkin bisa diberikan melalui video-video bagaimana cara menenangkan diri saat marah, bagaimana metode-metode cara menenangkan diri saat marah, anak diharapkan akan menirukan hal-hal tersebut, hal-hal yang akan kita berikan, karena diharapkan dengan diberikannya contoh, anak akan terbiasa dengan hal itu dan akan menerapkan dengan sendirinya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.